Aksi kejam Israel terhadap warga Palestina terus berlangsung. Alih-alih mengaku telah melakukan kesalahan, tetap saja puluhan pengungsi tak berdosa tewas di tangan mereka, termasuk anak-anak hingga ibu-ibu. Lalu di mana PBB yang selalu muncul dengan kata-kata mengutuk usai kejadian dan selalu berulang? Di mana juga ICC yang sudah memerintahkan Netanyahu untuk ditangkap? Terkait hal ini saya akan berbincang dengan Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana. Halo, selamat siang Prof. Hikmah. Selamat siang. Baik, Prof, langsung saja nih, aksi yang dilakukan Israel semakin barbar. Ada nggak sih sebenarnya celah hukum yang benar-benar bisa langsung menyeret dan juga mengeksekusi Netanyahu tanpa banyak bicara, tanpa banyak diplomasi dan lain-lain? Toh bukti-buktinya juga sudah banyak. Tidak ada, kecuali rakyat Israel menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Karena personifikasi dari Israel saat ini adalah pada Perdana Menterinya. Dan Perdana Menteri kalau dijabat oleh Netanyahu akan seperti ini terus. Yang kedua adalah celah di mana Presiden Amerika Serikat akhirnya mengakui bahwa apa yang dilakukan Israel ini salah dan meminta kepada Israel untuk menghentikan serangan. Itu saja. Kalau misalnya kita bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu tidak akan efektif. Karena apa? Karena di Dewan Keamanan PBB yang biasanya akan membuat voting terkait dengan masalah isu perdamaian dan lain sebagainya, itu Amerika Serikat ada di sana dan dia punya hak veto. Kalau Amerika Serikat memveto, maka tidak akan terjadi. Belum lagi Dewan Keamanan PBB sampai hari ini tidak membentuk yang namanya pasukan multinasional seperti waktu Irak masuk ke Kuwait. Ya, mereka membentuk yang namanya pasukan multinasional yang akan memukul mundur pasukan Irak ketika itu. Ini kan perlu ada pasukan yang bisa memukul mundur. Belum lagi kalau kita bicara di Den Haag, di mana ada ICJ, International Court of Justice, dan ICC, itu juga tidak efektif. Coba bayangkan, kemarin ICJ sudah melakukan perubahan terhadap putusan selanya yang kemarin. Kalau putusan sela kemarin mengatakan bahwa Israel harus bisa mencegah tindakan-tindakan yang mengarah ke genosida. Kalau yang kemarin, ini dibilang bahwa ICJ minta agar Israel menghentikan serangan. Tetapi beberapa menit setelah itu, justru Israel melakukan serangan. Belum lagi ICC. ICC minta supaya Benyamin Netanyahu ditangkap. Ya, ada arrest warrant, sudah ada pernyataan dari jaksa penuntut umumnya. Tapi sampai hari ini tidak ada. Jadi, ini yang seperti Perdana Menteri Netanyahu katakan, bahwa serangan ini tidak akan ada yang bisa menghentikan. Tidak Den Haag, mungkin juga tidak PBB yang ada di New York. Jadi ini yang jadi permasalahan. Lalu, kalau misalnya masyarakat internasional mau, maka bisa saja Indonesia misalnya menginisiasi apa yang disebut sebagai koalisi kemanusiaan, coalition of humanity. Karena dulu pada waktu Irak yang Bush Junior ya, bukan yang senior, mau dilakukan penyerangan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat kan membuat coalition of the willing, willing atau mau untuk melakukan serangan ke Irak. Nah, kita juga harus bisa melakukan hal yang sama, tapi harus sudah siap untuk serangan. Oleh karena itu, kita harus bisa meminta agar Rusia dan Tiongkok masuk dalam koalisi ini. Demikian, Mas. Prof, lalu apa fungsinya hukum-hukum internasional, terutama terkait dengan kasus ini, kalau misalnya toh akhirnya tidak ada pengaruhnya apapun begitu terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Netanyahu ataupun Israel terhadap Palestina? Begini, dalam masyarakat internasional, hukum internasional itu bisa dikatakan tidak bergigi kalau misalnya berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan. Yang terjadi dalam masyarakat internasional adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Jadi sekarang ini Israel merasa bahwa dia kuat. Dia kuat karena dia didukung oleh Amerika Serikat. Selama tidak ada negara yang berani dengan Amerika Serikat, maka tidak akan bisa ada yang menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel. Kemarin ini memang Iran sudah berani meluncurkan roketnya, tapi pada waktu itu memang ada alasan karena Israel menyerang konsul Iran di Irak. Nah, sekarang ini siapa yang berani menggunakan kekerasan itu? Maka tadi yang saya katakan, kita harus punya coalition of the willing. Coalition of humanity. Koalisi inilah yang
beranggotakan Cina, Rusia, yang mereka juga harus siap apabila Amerika Serikat membiarkan terus Israel melakukan serangan, ya mereka harus menyerang Israel. Nah, ini yang kita butuhkan. Inilah yang bisa menghentikan kekejaman, kebiadaban dari Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tapi sejauh ini sudah terlihat dari Cina, dari Rusia, dan lain sebagainya terkait dengan keinginan mereka untuk bisa membentuk suatu koalisi terkait dengan humanity ini. Ya, sebenarnya sudah terlihat ya pada waktu misalnya Iran menyerang balik Israel. Di situ kapal-kapal induk dari Rusia, kapal selam itu sudah bergerak ke arah Timur Tengah. Artinya mereka mengantisipasi kalau sampai kemudian Amerika Serikat turun, maka mereka akan turun. Ya, Tiongkok pun juga sebenarnya sudah dalam posisi siap. Cuman masalahnya adalah siapa yang akan menggerakkan mereka, bahwa ini bukan tindakan yang sifatnya unilateral sendiri, negara misalnya Rusia sendiri atau Tiongkok sendiri, tapi ini suatu tindakan bersama. Maka yang saya sebut tadi, ini harus koalisi, coalition of humanity, koalisi untuk menegakkan kemanusiaan. Ini bukan masalah agama Islam atau bukan Islam, bukan. Ya, buktinya ada 3 negara di Eropa, Norwegia, Irlandia, dan kemudian juga Spanyol yang sekarang sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Nah, ini yang terus kita harus gaungkan, bahwa ini bukan permasalahan agama, tetapi permasalahan kemanusiaan. Masa Amerika Serikat mengatakan bahwa tadi ya bahwa serangan yang dilakukan masih dalam konteks memang serangan yang bukan besar-besaran, tapi 34.000 orang tidak berdosa sudah menjadi korban, anak-anak, perempuan, dan orang tua. Masa seperti itu? Kalau saya katakan sekarang, sudahlah. Jangan pernah dengar lagi Amerika Serikat, negara-negara Eropa, kalau mereka bicara hak asasi manusia. Mana ada hak asasi manusia kalau udah seperti kayak begini? Ya, jangan kita mau dibodohi oleh negara-negara besar itu. Negara-negara bilang katanya kita harus tunduk pada demokrasi. 140 lebih negara di Majelis Umum PBB meminta agar Palestina dijadikan anggota PBB. Tapi 9 negara, bahkan Amerika Serikat, bisa memveto di Dewan Keamanan PBB. Selesai, nggak ada artinya. Itu kalau bicara demokrasi kan sebenarnya nggak boleh bicara melakukan hal tersebut. Tapi inilah yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang masih mendukung Israel. Jadi saya katakan bahwa sebaiknya kita tidak lagi mendengar ocehan-ocehan, ceramah-ceramah dari negara-negara Barat terkait dengan hak asasi manusia atau masalah demokrasi. Oke, Prof, kalau berbicara soal negara-negara Barat yang tentunya ini mendukung Israel, mendukung genosida yang terjadi, apakah sebenarnya ada hukum yang benar-benar juga untuk bisa membuat mereka ini akhirnya bisa tahu begitu, bisa jera apa yang sudah mereka lakukan terhadap dukungan mereka terhadap negara Israel, ya bukan Israel, maksud saya Israel yang tentunya membuat keributan sejauh ini? Ya, sebenarnya ada hukum humaniter internasional, hukum yang berlaku dalam situasi perang. Lalu kemudian ada putusan dari ICC, bukan putusan, tapi surat penangkapan. Lalu kemudian ada putusan dari ICJ, International Court of Justice, dan semuanya. Itu semua diabaikan. Coba bayangkan, diabaikan. Belum lagi masyarakat internasional sudah melakukan demonstrasi. Ya, tidak hanya di negara-negara seperti yang mayoritas beragama Islam, tapi di Amerika Serikat sendiri. Coba para mahasiswanya dari universitas ternama, mereka turun, mereka tidak bisa melihat kekejaman yang dilakukan oleh Israel dan minta agar pemerintahnya melakukan sesuatu. Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak diabaikan. Nah, maka saya katakan, sudahlah, mereka ini, negara-negara Amerika Serikat, Eropa Barat, dan sebagainya, udah nggak punya basis untuk bicara soal HAM demokrasi. Kalau mereka bicara, udah lupakan saja. Ya, ini yang kita ingin, dunia ini lebih adil. Seperti itu, Mas. Baik, Prof. Terakhir ini terkait dengan sikap Indonesia sendiri. Tentunya kita tahu bersama bahwa Indonesia sebentar lagi juga bakal ada peralihan, ada pergantian begitu kepemimpinan menjadi Pak Prabowo begitu, yang tentunya kemungkinan besar juga menteri-menterinya juga akan diganti termasuk dengan Menlu-nya. Kita tidak tahu apakah Bu Retno akan lanjut ataupun tidak. Tetapi kalau misalnya dari analisa Prof Hikmah sendiri, apakah
bentuk dukungan yang selama ini Indonesia lakukan terhadap kemerdekaan Palestina ini akan tetap terwujud atau justru akan terjadi pergeseran sedikit mengingat bahwa memang kedekatan Indonesia dengan Amerika dan juga Palestina juganya kita tahu bersama memang tentunya Indonesia berusaha untuk bisa berada di tengah-tengah begitu untuk kedamaian. Tetap terwujud, bahkan lebih meningkat. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Pada masa sekarang saja kita tahu Bapak Presiden sudah minta kita bicara aktif di organisasi Islam. Lalu kemudian juga Ibu Retno sudah menyampaikan pidatonya di Dewan Keamanan PBB, di Majelis Umum PBB. Bahkan baru-baru ini beliau berbicara di depan International Court of Justice, ICJ, terkait dengan permintaan dari ICJ untuk mendengarkan pandangan dari negara-negara terkait advisory opinion kependudukan Israel yang tidak sah. Lalu kemudian banyak sudah kita lakukan, ya. Nah, Pak Prabowo ketika nanti beliau menjadi presiden, saya yakin ini akan diteruskan bahkan ditingkatkan. Karena apa? Pak Prabowo tahu sekali bahwa kita ini negara-negara berkembang selalu dilecehkan, selalu direndahkan, seolah-olah kita tidak tahu hak asasi manusia. Ketika misalnya peristiwa Papua, kemudian juga Timur dan lain sebagainya, kita selalu disalah-salahkan. Tapi sekarang kalau misalnya lihat seperti ini, bagaimana? Apakah tidak sama lebih kejam daripada kita ini yang dianggap pada waktu itu oleh negara-negara Barat ini sebagai kejam? Tidak. Dan Pak Prabowo tahu seperti itu sehingga Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa kita harus bisa membangkitkan semangat dari negara-negara berkembang, negara-negara di Asia untuk berhadapan-hadapan dengan negara-negara Barat. Seperti itu, Mas. Baik, tentunya kita sama-sama menunggu bagaimana negara-negara besar seperti halnya Rusia, lalu juga Cina dan lain sebagainya untuk bisa mendukung bagaimana kemerdekaan Palestina ini bisa terjadi dan juga peperangan ini bisa segera berakhir. Terima kasih Prof. Hikmah sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat selalu, Prof.